Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amal kitabu faqana bi gulamin yatimain fil madinah fakana tahta kanzulahuma wa kana abuhuma salihan ila akhir ayat. Amma ba'du, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semuanya atas karunia-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur kita, dari istirahat kita, sehingga memang benar di antara tujuan kita diistirahatkan, tidur oleh Allah, kecuali memang kita gunakan kekuatan itu untuk ibadah, untuk nyembah Allah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang disyariatkan di dalam agama kita. Dan setidaknya kita memahami kenapa kita harus mengupayakan kebaikan, walaupun usia sudah banyak. Jangan, ini bukan saya, kecuali Mas Ismail masih coba tidak. Baik, setidaknya apa sebenarnya urusannya ketika di usia yang sudah sampai julukan ya sudah banyak, tapi apa alasan kita harus terus berbuat baik, harus capek-capek sholat subuh berjamaah, pengajian, kemudian panjenengan juga harus ngurus masjid. Itu kan melelahkan sebenarnya. Di samping kula panjenengan semuanya punya kesibukan di siang harinya, kesibukannya pastilah banyak. Dan tidak sekedar ini hari Ahad terus libur kemudian kita bisa meluangkan waktu, enggak juga. Apakah orang-orang yang tidak ke masjid itu hari Ahadnya sama dengan kita atau beda? Tentu saja sama. Tapi bukan masalah libur, tapi ini karunia Allah dan kita harus punya alasan kenapa walaupun sudah fisik mulai lemah, untuk mungkin mbak putri saya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, itu tetap berupaya untuk melakukan kebaikan. Alasannya ada di dalam surah Al-Kahfi 82. Salah satu alasan Allah berfirman di dalam surah itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal jidaru fakana lil ghulamaini yatimaini fil madinah. Jadi sebagaimana masyhur kita ketahui di dalam ayat itu mengisahkan, di dalam ayat ini membicarakan tentang dinding rumah, yaitu al-jidar, dinding rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim, gulamaini yatimaini fil madinah, di kota tersebut. Berarti kota tersebut sudah tertentukan karena memang disebut Al-Madinah, kota yang dihampiri oleh seorang guru dan seorang murid. Guru itu bernama Nabi Khidir, atau riwayat juga mengatakan Nabi Khadir. Nah, yang satunya, yang jelas yang satunya bukan Doyo. Satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tentang Khadir disebut Doyo. Muridnya adalah Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa kan lebih utama sebenarnya daripada Nabi Khidir. Apalagi kita tahu bahwa Nabi Musa masuk di dalam barisan ulul azmi. Dan ini menunjukkan pelajaran berharga, walaupun beliau lebih utama daripada Nabi Khidir, bahkan daripada 124.000 nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam tentu saja. Tapi tetap beliau diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya, ini tawadhu'an, mengajarkan ketawadhu'an. Dan yang luar biasa adalah sikap dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang membicarakan wa kana tahtahu kanzun lahum. Kata Allah, di bawahnya, di bawah bangunan yang temboknya rubuh itu ada kanzun, ada harta. Kalau kanzun itu pasti masuk di dalamnya emas, bisa jadi permata, ya mutiara, tidak ada santan tadi mutiara. Nah kemudian pokoknya harta-harta emas perak itu jelas ya, namanya saja kanzun. Nah miliknya siapa? Lahuma, miliknya dua anak yatim itu. Sudah ditegaskan itu miliknya, tapi anak yatim itu tidak tahu kalau itu miliknya. Sebagian orang mengatakan demikian. Dan ini dia, kita sampai di dalam unggalan ayat kenapa kita harus terus melakukan kebaikan. Wakana, ini berarti ini tidaklah kondisi saat itu, karena wakana abuhuma salihan, dan dulu, bukan ia kunu abuhuma, tapi kan ini past tense ya, bahwa dikatakan bahwa bapaknya mereka itu dulu orang saleh, sehingga jamaah barakallahu fikum fa'arada rabbuka ayyablughan ashuddahuma, sehingga karena bapaknya mereka saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu. Ila akhir ayat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, wa fihi ma yadullu ala anna Allah ta'ala yahfadhu as-salih fi nafsi wa fi waladi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua itu menjadikan sebab ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjaga kesolehan keturunannya. Nah, makanya walaupun kondisinya adalah wa in ba'du, yaitu walaupun jauh kondisinya, maksudnya jauh ya tidak sejaman, bukan jarak. Tapi walaupun jauh, panjenengan sampai 200 tahun lagi itu kan belum tentu dikenal oleh orang di 200 tahun lagi. Tapi tentu saja cucu-cucu panjenengan itu akan dijaga kesolehannya oleh Allah jika apa? Jika pula panjenengan mengupayakan kesolehan. Ada yang menarik di dalam sebuah riwayat, yaitu ada seorang di antara para ulama di zamannya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian juga ada riwayat beliau ulama namanya Al-Musayyab. Dia sampai mengatakan, aku itu suka nambah sholat, nambah sedekah, nambah amal soleh yang lain, karena dengan saya semakin nambah ketaatan, berarti ini adalah investasi terbaik untuk anak cucuku nanti. Nah, semakin nambah kebaikan, maka tentu saja akan semakin menambah pula penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anak keturunan jenengan. Maka dari itu, kalau kita perhatikan di antara beberapa permasalahan dari Ibu barakallahu fikum, ada jangankan cucu buyut tangganya kebal, anaknya saja benar. Terus kemudian
mereka sibuk untuk konsultasi ke sana kemari, bahkan anaknya dibawa ke psikolog, psikiater, apa anakku cara penanganannya. Tapi sementara ada satu penanganan yang dia lupakan, bahwa di antara cara agar Allah menjaga anak kula panjenengan ini adalah dengan kesolehannya kula panjenengan. Nah, ibaratnya satu ketaatan itu ibaratnya kalau di asuransi itu premi, ibaratnya benyaku, ya. Berarti semakin banyak bayar premi berarti semakin bebas dari bulanan-bulanan berikutnya. Kali leye, Masya Allah. Dan nanti panennya memang tidak sekarang. Maka dari ayat ini juga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa jika ada sebuah mahkota keluarga yang di dalamnya ada isi yaitu anak-anak, dan anak-anak itu bermaksiat kepada Allah, maka yang paling dipersalahkan di hadapan Allah adalah bukan ibu, bapaknya. Kenapa? Yang pertama disebut di ayat ini bukan ibu dari kedua anak itu, tapi abuhuma. Abu itu nopo sih? Abu itu adalah bapak. Bapaklah yang paling bertanggung jawab jika anaknya dendam. Teringat masa kecil kita dulu nih, termasuk minggu di mana nanti sama kami. Bagi percaya saya. Nah, tapi tiba-tiba kita ini, ya saya katakan tiba-tiba, kok tiba-tiba ke masjid tadi, kok tiba-tiba pulang kita pengajian, ngurus masjid, tidak hanya ke masjid, ngurus masjid. Kok bisa begini? Coba cek kesalehan bapak kita, atau kesalehan bakung kita, atau kemudian kesalehan mbak buyut kita. Dengan dari suatu sidang pasti semoga Allah jaga beliau. Beliau jadi seperti itu bukan berarti bapaknya kiai, tapi bakungnya kiai besar, karismatik. Ya tidak heran, jangankan bakungnya, andaikan wonten keturunannya apa di antara ke atasnya beliau jaraknya 7-10, dan itu bisa jadi karena penjagaan itu dikarenakan kesolehannya bapaknya di antara bapaknya dan di atasnya. Nah, saya nukil komentarnya Gus Kautsar tadi. Mbak, ini di antara barokahnya bakungnya beliau. Itu Gus Kautsar oleh muridnya. Ini kesolehannya bakungnya beliau. Tidak hanya soleh, bakungnya memang ulama besar. Masya Allah. Itu di antara contoh hidup. Nah, di antara contoh hidup yang lain mungkin panjenengan saat ini kok bisa jadi memang di atasnya ada orang baik. Saya teringat juga ada jamaah kami di Blimbing itu. Jadi beliau mengisahkan bahwa dulu pernah sampai kuliah ke Bandung itu tidak tahu mau kos di mana. Ya Masya Allah, ternyata kemudian beliau tidak punya uang. Setelah itu singkat cerita ditolong, wis tinggal ini. Tapi orang Bandung tidak medok kayak saya, tinggal ini, tinggal sini atuh. Pokoknya tinggal situ sampai selesai S1. Ya Allah, Masya Allah. Ternyata ketika pulang diceritai sama bapaknya, nangis bapaknya itu sama ibunya. Nah, dikarenakan dia cerita, dhisik bapak tinggal di Malang, itu nulung arek kos. Masya Allah, Gusti Allah betul sehari. Maka ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita sedang menanam, kita sedang berinvestasi. Nah, sehingga Ibnu Musayyab tadi saya kisahkan bahwa beliau itu bersemangat nambah sholat sunnah, nambah amal soleh, sodako, karena ini adalah tanda kutip premi yang paling besar ini untuk mengasuransikan anak keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat juga pembicaraan 3 hari yang lalu dengan seorang pengusaha yang kami juga hadir di situ. Saat enaknya investasi opo kan hari-hari. Kalau saya punya ide ini mau beli rumah, maka saya jawab kalau memang harta benda yang pertama jangan rumah, untuk perawatan juga hanya tanah.
sing iso ditanam-tanami. Tanamnya apa Ustaz? Ya pun terserah jenengan bocil-bocil ditanam itu. Pokoknya lek rumah kan dijarno geledak kan tanah itu tambah mahal. Yang kedua emas, gelas itu emas. Sekarang 2 juta pinten Bu emas Bu? 2 juta 600 saya tak lupa lama tidak pulaan saya. Dan yang ketiga, sang yo tidak pernah pulang yang lama. Yang ketiga saya bilang adalah kesalehannya panjenengan. Itu investasi berharga. Andaikan panjenengan menaruh emas, kemudian menaruh mobil-mobil mewah, motor mewah, duit dolar Singapura, untuk akhir-akhirnya diburak oleh masyarakat duitnya. Sehingga yang menjadi premi asuransi terbaik di antara kita semuanya adalah ketaatan kita kepada Allah. Kita ikhlaskan semua ketaatan kita kepada Allah. Ternyata itu yang jauh insya Allah. Karena ketika andaikan meninggal begitu, terus diapakan nanti duit dan emas itu sama anak? Tidak tahu kita. Kita benar-benar tidak tahu. Cek, ini saya berusaha miking kayak di penyanyi gitu. Masya Allah. Nah, sehingga jemaah barakallahu fikum, mantap, mantul. Ya. Kata siapa namanya? Al-Imam Al-Qurtubi, kami melanjutkan, waqad ruwiya an Allah Ta'ala yahfadhu shali fi sab'ati min dzurriyyati. Lah yang dimaksud abuhuma di dalam Al-Kahfi ayat 82 ini tadi ternyata bukan bapaknya langsung, tapi 7 turunan ke atas. Sebagian riwayat bahkan mengatakan 10 turunan. Nah, 7 turunan. Kita nyebutkan 7 turunan kita ke atas saja tidak tahu kita. Kalau orang-orang tahu zaman Cina itu kan ada marga-marganya. Nah, kalau tiang Jawi, Maduro, Sundaro itu kan 7 turunan ke atas. Masya Allah, sampai begitu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara faedahnya yaitu tadi kita menjaga kesolehan kita bisa dijadikan salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab, bahwa anak kita ke bawah sampai bawah lagi, maka Allah jaga insya Allah. Yang berikutnya adalah kaidah yaitu ihfazillah yahfazka. Sebagaimana penggalan hadis Nabi, yaitu ketika Nabi SAW berbicara kepada Ibnu Abbas, misalan beliau, ya, berbicara kepada Ibnu Abbas kecil, ya gulam, hai nak, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga sampean. Maksudnya menjaga Allah ini adalah memberikan hak-haknya Allah. Haknya Allah kita berikan, maka dari itu Allah akan jaga kita. Lah berarti cara jaga kesolehan itu adalah menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Sholat jelas itu. Kemudian diantaranya lagi puasa Ramadan, kemudian zakat. Nah, kalau tabungan rezeki lebih, haji. Nah, kemudian minimal umrah. Karena sebagian ulama mengatakan umrah wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah. Ya, maka itu diantara cara berinvestasi, jogo. Ya, infaqillah yahfazka. Dan setelah itu juga, saya juga teringat kejadian ini juga di kejadian itu di Belitung. Jadi wonten jamaah ngaji itu seorang bangku bilang, "Ustaz habis ngaji mohon ke rumah." Apa? Cucu saya itu yang kecil itu melihat sosok wanita baju hitam membeli abang, kalau si Umi terus rambutnya hutan-hutan. Kayak siapa ya? Oh iya. Iya. Kayak seseorang, orangnya di Jakarta tapi. Nah, terus kemudian
Terus saat ini apa? Nangis terus. Nah, akhirnya kami ke sana. Nangis terus. Setelah itu kami wawancara sama bapak ibu. Ya, maksudnya maunya bakunya adalah yaitu agar anaknya diruqyah dan rumahnya diruqyah. Tidak semacam itu. Maka kaidah di dalam menangani anak itu salah satunya ayat ini. Yang diurus justru orang tuanya. Jarang ketika ditangani itu anak yang diurus anaknya. Rata-rata yang diurus oleh para guru ya, semuanya yang menangani hal tersebut itu bapak ibunya dulu. Ya betul, ketika kami wawancarai ternyata permasalahannya di ibunya. Ya, kenapa? Ternyata ibunya dulu pernah punya amalan jadi ikut perguruan silat tertentu, tapi tidak semua perguruan silat tidak benar. Perguruan silat tertentu yang diajari jurus-jurusnya aneh gitu ya, yaitu wonten jurus macan putih, kemudian wonten macam-macam jurusnya, pokoknya kewan-kewan gitu. Tadi sehingga apa sih ibunya dia itu emosi, saling emosi, bahkan kalau sudah emosi itu bojone dicakar gitu. Andaikan ini bukan air, kalau bojone suaminya tak ajak ke sini, itu bekas cakarannya ada. Untuk sama tanggali, koncoku sih kalau cakarannya berarti dari ini. Ada betul cakarannya di sini. Coba kali, wah ini macam putih. Nah, akhirnya ibunya yang kami proses. Loh kok anaknya sembuh dari melihat begitu? Oh ini ibu masalahnya. Jimat-jimatnya tak suwek-suwek. Nah, kemudian yaitu tadi kaidah. Ya termasuk anak-anak sing tua berbadan macam-macam itu. Makanya kami sering pernah bilang bahwa semua permasalahan sosial termasuk kenakalan remaja awalnya adalah dari disfungsi keluarga, dari harta-harta haram yang masuk ke anak itu sebenarnya orang tua yang benar-benar tidak jaga anak, tapi ingin menjerumuskan anak. Ketika dia mati, maka harta itu jadi bola panas yang akan menggelinding kemana-mana. Sebagian salah satu motivasi koruptor itu, karena saya pernah tanya kepada salah seorang pengacara terhit di Kota Malang, apa sih sama pas nangani kasus-kasus motivasi korupsi apa jadi? Katanya bendai mati, terus anaknya terus berusaha nih. Karena cara mbak nyuci duitnya itu adalah dibuat sebuah perusahaan dan juga mereka satu paket, yaitu membuat yayasan sosial. Nah, itu sudah rahasia umum gitu untuk manggil dari pajak dan lain-lain. Makanya diantaranya adalah dia dilupakan barang, mobil-mobil dan mewah, yang mewah-mewah itu terus jadi suruh. Nanti ada celah hukumnya di situ. Tapi yang tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian ternyata motivasinya adalah untuk anaknya. Yuli utang dan jujur. Makanya orang tua yang terus-menerus bermaksiat itu tentu saja dia mau menjerumuskan anaknya kelak. Walaupun Allah itu rahmatnya luas, bapaknya maksiat, ibunya maksiat juga belum tentu. Tapi makanya tadi kita bicarakan kesolehan orang tua merupakan salah satu sebab anak keturunan yang dijaga oleh Allah. Salah satu sebab Allah. Tapi setidaknya sebab ini kalau kita lakukan tidak ada ruginya. Ya, setidaknya bisa jadi kalau anak tetap dablek, orang tuanya soleh, bisa jadi yang bawah. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sebagian besar dablek, termasuk Kan'an itu. Tapi kan masya Allah, di antara anaknya yang masih hidup, itu di antara jadi sebabnya adanya pulau panjenengan. Kemudian jadilah sebagian yang kulit hitam itu saudara kita di Afrika. Kemudian sebagian lagi Eropa, ya sebagian lagi pulau panjenengan ini. Ya, itu jadi sebab. Dan bagian lagi bahwa kalau dilutut, ya Nabi Muhammad SAW juga nyambungnya ke Nabi Nuh alaihissalam. Jadi begitu tuh. Sehingga jamaah barakallahu fikum,
penting ketika kita memahami hal tersebut ya, sehingga kita semakin semangat tahajudnya, semangat ya, ngurus masjidnya semangat. Tapi yang pertama adalah yang berikutnya adalah kita memperhatikan di dalam surah An-Najm ayat 39. Kalau tadi Al-Kahfi ayat itu 82 ya. Kalau sekarang adalah surah An-Najm ayat 39. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Nah, ayat ini juga menjadi penyeimbang bahwa kita itu hanya mendapatkan apa yang kita usahakan. Kalau kita mengupayakan kesolehan diri kita, ya berarti itu yang akan kita dapatkan. Nah, kalau yang kaidah tadi Al-Kahfi ayat 82 itu masih belum tentu yang ke bawah. Ya. Tapi kemudian kalau yang ini yang pasti kita mengupayakan kesolehan kita maka kita dapatkan. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, mengingatkan sebuah perkataan yang terkenal. Ya, di antara perkataan beliau adalah fa inna man dhanna annahu yanju bi taqwa abi kaman dhanna annahu yasba bi akli abi. Seseorang yang dia mengira bahwa dengan bapaknya makan dia bisa kenyang, dengan bapaknya minum dia bisa kenyang, maka dia adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Lah ya kan tidak mungkin kalau bapak makan kita ikut kenyang, bapak minum kita ikut kelompokan. Tidak ada. Yang ada kejadian-kejadian itu anak makan, bapak pura-pura kenyang, itu banyak. Bapak pembohong itu banyak. Kemudian anak minum campur, mama sudah mama. Sudah. Kapan? Jangan tanya kapan. Zaman SMA. Nah itu kinayahnya begitu, biar tidak bohong. Nah kalau itu ada. Tapi orang yang menginginkan bahwa dia otomatis soleh dikarenakan solehnya bapaknya, itu seperti orang yang mengharapkan bapaknya makan dia kenyang. Tidak mungkin, kata Imam Ghazali rahimahullah. Sehingga posisi pulau panjenengan dan anak-anak juga ditanamkan, tidak boleh mengharapkan kesolehannya dia dari kesolehan anaknya. Pasti besok bapakku jos kok, bapakku ini jos jis, makanya aku ya pasti jas jus. Nah, tidak seperti itu. Nah, tentu saja kita tahu bahwa bapaknya Nabi belum tentu anaknya Nabi. Tapi kita tahu bahwa bapaknya membuat patung, juga anaknya belum tentu anaknya membuat patung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu bapaknya tidak soleh dan luri. Kaidah di dalam Al-Kahfi 82 masuk, yaitu abuhuma shalihan, bapaknya soleh. Di antara sebabnya ini, masya Allah. Coba kembali alurnya di dalam pembicaraan awal kita tadi, yaitu coba kalau kita runtut makin, siapa yang di antara mbahku kita, bapak mbahku kita yang di sana rajin terlanggar, rajin ke surau, itu mestinya wonten itu. Kalau panjenengan runtut, dan kalau diruntut terus, saya yakin bahwa mbahku jenengan adalah nabi. Ya minimal Nabi Nuh. Itu mesti jenengan kalau diruntut tentang Nabi Nuh, yakin gak sumpah wis. Ya. Lah katanya tidak ya mesti runtutan ya. Tapi setidaknya kalau kemudian ini adalah 7 turunan, coba jenengan runtut. Saya yakin mbahku-mbahkunya panjenengan punya amalan dan sekarang jenengan terus ada. Itu. Entah dulu sempat yaitu nyumbang apem untuk buka bersama di surau dulu di kampung. Ya Allah, barokahnya turun sampai ke sana.
Saya kok yakin itu. Karena ini sudah kami coba di teman-teman itu. Kemudian ada seorang ustadz, masya Allah, itu kok wah luar biasa dia kiprah dakwahnya. Saya itu penasaran, gimana sih cara didiknya bapak ibunya sampai ustadz. Wah ustadz, bapak ibu itu buta huruf semuanya, orang kampung di sana. Masya Allah. Tapi jaga sholat, iya sholat orang kampung, masya Allah sholat jaga. Terus diruntut, ternyata mbakungnya dulu pernah bangun surau. Di antara orang kampung beliaulah yang urun Belanda paling banyak Pak. Ya karena surau zaman dulu ya, urun Belanda paling banyak itu mbakungnya beliau. Masya Allah itu setiap kali begitu kami ada waktu mesti ngobrol begitu. Saya penasaran bagaimana cara didiknya agar bisa saya niru, runtut mesti ngomong yang soleh. Nah ada tetangga saya, masya Allah, ya sekarang umurnya sama kayak saya. Dia itu aneh, bapaknya pemabuk. Waduh lekat pemabuk itu sampai suara itu pelorong, di pelorong dewi suara. Itu tetangga saya dulu di kampung. Bapak ejaku itu the most gendeng people in my village itu pokoknya. Itu luar biasa, terkenal. Lah anaknya kok sopan, kromo inggil, ngaji dono sing ngomong, padahal ibunya ya tidak kalah mesaka dengan bapaknya. Itu ibunya juga ndablek. Dua beli pol arisan datang bayar. Itu terkenal ya. Kalau bioto itu mesti ulang-ulang daging macam-macam. Padahal kesana itu ya wonten kerjaan. Ya cuma paling yang mati ucap terasa ya rojam. Muli-muli oyong-oyong daging sebenarnya. Tapi anaknya kok bisa gitu? Lah waktu kami ngaji begini penasaran ketemu tak tanya. Dan dia sekarang masya Allah jadi orang baik walaupun bukan dai, tapi baik, masya Allah. Kalau kami pulang kampung ini selalu ketemu dia. Kalau di Roto-Roto ternyata wonten buyut orang bagus di sana. Ada rumah punden itu di sana. Ya, pokoknya modelnya kayak uang makuno. Itu terkenal nggak buyutnya beliau itu orang baik, ya suka nyumbang dan lain-lain. Lah kok tepak bapaknya dari kayak gitu. Subhanallah. Ya. Sampai sekarang bapaknya itu sampai tidak begitu. Padahal itu, nah ibunya sudah jatuh. Bapaknya saya tua belum saya ngombe. Ingat terus jenengan itu lagi lanjut. Ya tinggal jahit ya. Itu senangannya oplosan tapi tidak mati-mati. Senangannya memang oplosan. Mesti kalau beli spiritus itu pasti dioplosan. Itu oplosan spiritus. Subhanallah. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan wa taqwa fardhu. Wa taqwa fardhu 'ain. La yajzi fiha walid an walid. Bahwa takwa itu adalah fardhu ain. Maksudnya takwa itu urusan pribadi, di mana ibadah wajib seorang ayah tidak akan dapat digantikan kewajibannya, menggantikan kewajibannya anak. Terus anak wangel bugani subuh, tidak apa-apa nak tutup ibu kok sholat subuh loro, ya tidak bisa. Apalagi ini kerjasama antara bapak ibunya. Pak, kok sama aja Pak anak kita ya juga tak ada isu. Saya sama para bingung ini kaidah besar bahwa memang ini adalah di antara alasan kita semangat melakukan ketakwaan, semangat memakmurkan sholat kita tercinta, semangat untuk melanjutkan jadi lantai 5 ya. Dhuwure kok itu lijuan-lijuan. Nah, kemudian dhuwure maneh walet, dhuwure maneh terbuku, kemudian dan seterusnya. Nah, itu jadi semangat kita. Dan kemudian jamaah barakallahu fikum, ternyata ini sebuah rahasia juga. Kesolehan itu tidak hanya turun ke bawah, Bapak Ibu. Ternyata juga bisa melebar. Ada loh kalau kita perhatikan
anaknya, bapak ibunya biasa, babunya biasa, Pak D-nya yang luar biasa. Nah, di antara yang harus kita tadabburi adalah di dalam surah At-Tur ayat 21. Dapat 3 ayat ini lagi. Kita ulangi. Yang pertama di dalam Al-Kahfi 82. Yang kedua An-Najm 39. Nah, setelah itu At-Tur ayat 21. Jadi nomor 82, 39, 21. Ini bukan pilih alam untuk sementara baik. Di dalam surah At-Tur ayat 21 Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biiman." Maka di dalam ayat itu, dan orang-orang beriman dan juga anak cucu mereka mengikuti di dalam keimanan. Dan setelah itu ini di antara rahasianya di dalam ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzurriyyatuhum biimanin, secara jelas dzurriyyah itu keturunan ke bawah, kemudian alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Nah, sehingga kami hubungkan anak cucu mereka itu, Allah lah yang nanti menghubungkan. Ya, dan kemudian berbicara terkait dengan ba'duhum li ba'd, di antara mereka. Maka yang dijelaskan oleh para ulama di sini adalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau memiliki putra Ishak dan Ismail. Nah, kalau beliau beda, bukan Nabi. Walaupun ada musisi ternama itu terinspirasi dari namanya seperti beliau, Mas Ismail, terinspirasi walaupun itu ya bukan Islam ya. Lagunya mesti panjangan Paul dan yang namanya Bon Jovi. Ismail. Barakallahu fikum. Lah ini ternyata dihubungkan, masya Allah. Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak ke bawah, kemudian di sana ada Nabi Yakub. Setelah itu sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, kemudian turun ke bawah sampai ada Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan itu memang nama-nama mulia. Nama Ishak, nama masya Allah, orang tuanya beliau memberi nama Ismail, luar biasa. Ada di sini bapak-bapaknya juga ada namanya Nabi. Wonten Muhammad dan Muhammad ini. Estri. Oh iya, tidak ada Nabi perempuan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan dzurriyyatahum allati atba'ahum bi imani, yang dimaksud dari anak keturunan mengikuti itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang mengikuti keimanan muncul dari kakek mereka, buyut mereka, kemudian terikutilah oleh orang-orang yang di bawahnya. Ternyata yang menghubungkan siapa? Allah. Jelas di sini al-haqna bihim, al-haqna bihim, kami yang menghubungkan antara mereka. Isu nyambung nyalur begitu. Itu Allah yang menghubungkan. Nah, sehingga dari sini pakai keimanan, kita jangan sampai pernah khawatir. Oh iya nanti kesalahanku apa pengaruh. Jangan khawatir, Allah yang jamin ini. Pasti nanti akan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah itu yang menjadi PR berikutnya adalah bagaimana mengenal gejala-gejala, kondisi-kondisi ada kemungkinan nyalur dari, yaitu biasanya bisa dilihat diantaranya adalah kondisi mereka. Kalau kita fokus ke anak itu, kondisi mereka ini betul aja ini, tidak ini. Terlambat gitu. Terlambat. Ah, nyedir bulan jangan.
Saya tadi sedih, ya Allah, ini nanti saya bakalan narik orang untuk menemani saya sholat. Ternyata Allah datangkan dua orang soleh. Yang satu beliau, Masya Allah, terus. Baik, saya lanjutkan sedikit. Nah, kalau di sini habis tip begini nih, sholat surutnya ditambah apa betul? Maksudnya ditambah menitnya ini, pinter menit. Sudoso, betul nggak kamu kira? Kata Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ini diantara cara ala beliau mengenal kondisi anak-anak, kira-kira nanti dia nurun tidak dari kebaikan kita. Kata beliau begini, ya, idza ra'aitu man huwa akbaru minka, yaitu ketika seorang itu melihat orang yang lebih tua dari, nah ini berarti masalah tata krama. Maka kemudian beliau mengatakan, fakul, katakanlah, hada sabaqani bil iman wal amali salih. Lihatlah ketawaduannya anak-anak. Kalau dia sampai mengatakan bahwa kalau ketemu orang yang lebih sepuh, mengatakan dia adalah sabaqani lil iman, beliau adalah orang yang paling pertama beriman daripada saya. Nah, berarti harus diterapkan di dalam diri kita. Kalau ketemu orang yang lebih sepuh, berarti menempatkan diri kita adalah orang yang kalah start. Ya, start lahirnya, start imannya. Bukankah syarat jadi imam salah satunya juga begitu? Kan di antara syarat jadi imam itu ada sekawan. Yang pertama adalah ahsanuhu lil Quran, yang paling bagus Al-Qurannya. Yang paling bagus nih dia hafalan nih kali tajwidnya, termasuk suaranya masuk. Nah, kemudian yang kedua baru afqahu fiddin, yang paling faqih ilmunya. Nah, kalau misalkan ada dua orang yang sama-sama hafalan dan bacaannya, siapa yang lebih utama? Sing paling pintar, sing paling faqih. Nah, nilai ijazah tidak masalah berapa aja. Misalnya 6, tidak apa-apa. Sing penting faqih ilmu agamanya. Gitu. Lain yang dicari ijazahnya siapa, yang ketemu ijazahnya siapa. Kemudian yang ketiga adalah awal lil hijrah. Nah, ini dia. Yang paling pertama dia tobat. Yang paling pertama dia di dalam keimanan, atau yang paling utama hijrah. Nah, baru yang keempat akbar usinna, yang paling sepuh. Jadi memang di antara melihat kondisi anak-anak itu punya peluang dan nurun kita, di antaranya adalah ketawaduannya dia, tata kramanya dia kepada orang sepuh. Itu di antara ciri bahwa ini bakalan nurun. Berarti di antara yang harus kita seriusi adalah akhlaknya anak-anak. Nah, sholat itu standar. Orang sholat ke masjid itu standar. Maka ketika kita melihat bahwa ada orang ke masjid, wah biasa dia ke masjid, berarti dia di bawah standar. Standar yang kita lakukan pengajian kali suruh ini standar pol. Kalau kepingin yang di atas standar, nah ini Ibnu Taimiyah. Kalau sabun subuh ya tadi dia pikir sampai jam 9. Enggak pulang-pulang. Ya Allah, mau minggunya tadi ya. Itu sampai jam 9. Mbak zikir termasuk yang paling disenangi adalah baca Al-Fatihah di bulan balik. Kalau ditanya kenapa aku melakukan itu, karena ini sarapan saya. Sarapannya itu di atas standar. Ya standarnya tadi sampai surut standar. Barakallahu fikum. Sehingga masya Allah, Allah hubungkan intinya di dalam surah At-Tur 21 dan kemudian di dalam surah Al-Kahfi 82 itu adalah investasi dari ketaatan kita yang Allah yang hubungkan, dan ciri-ciri dia bisa teruskan. Kata Imam Al-Muzani, Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yaitu akhlaknya anak-anak, terutama ketika dia berhubungan dengan orang yang sepuh, dia punya tata krama dan dia tawadhu.
ya tawadhu, ya rendah hati, dan mungkin kula panjenengan dan keluarga berumur ke bawah dijagi sedangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.